Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Kasih Tuhan tentu terus kita nikmati dalam hidup kita. Mari siapkan hati dan pikiran untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa yang baik, puji syukur kami naikkan padamu karena kasih-Mu yang tetap nyata bagi kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar kami dapat memahami firman-Mu, menjadikannya sebagai pelita dan suluh di dalam kehidupan kami. Ini kami yang siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini kekuatan iman. Kamatotoran kapatonganan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, banyak hal sederhana dalam kehidupan kita yang kurang mendapat perhatian, bahkan dianggap tidak berguna, padahal manfaatnya sangatlah besar. Saudara, dalam bacaan hari ini, Yesus menyebut biji sesawi dan ragi untuk mengumpamakan kerajaan Allah. Sekalipun kerajaan Allah diumpamakan dari hal kecil atau sederhana, itu bukan berarti mengecilkan arti kerajaan Allah. Kita dapat belajar dari benih sesawi dan ragi tersebut, bahwa saudara, dari dalamnya terkandung kekuatan yang tidak terlihat oleh mata dan akal manusia. Betapa tidak, biji sesawi yang sangat kecil dari segala biji-bijian ternyata bisa bertumbuh menjadi pohon dan bermanfaat. Begitupun dengan ragi, walaupun jumlahnya sedikit, namun bisa mengkhamirkan adonan. Jadi, di balik kedua hal yang kecil dan sederhana ini, terkandung kebesaran Allah yang mengagumkan. Saudara, kedua benda yang dipakai oleh Yesus dalam mengumpamakan kerajaan Allah dalam bacaan ini adalah berbicara tentang iman. Bahwa sekalipun iman kita tidak terlihat, namun kekuatannya luar biasa. Iman bisa menghasilkan hal yang tidak dijangkau oleh pikiran atau akal manusia. Sahabat Kristus, lalu bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Dengan merenungkan firman saat ini, marilah kita memelihara iman kita dengan latihan-latihan rohani dan senantiasa menyendengkan telinga pada firman Tuhan, sehingga kekuatan yang ada di dalamnya bisa dinampakkan dan menghasilkan buah yang baik, walaupun kekuatannya tidak kelihatan. Namun percaya bahwa iman itu
dapat mengubah atau menyatakan hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Dan dari iman itu pula kita bertahan dalam pengharapan. Saudara, marilah dalam kekuatan iman kita menghadapi berbagai macam tantangan, problem di tengah-tengah kehidupan kita. Yakinlah, di saat kita selalu memelihara firman Tuhan, mendengarkan, maka akan memberikan kemampuan bagi kita untuk kuat dan teguh memegang janji Tuhan, dan kita bisa melewati setiap tantangan dalam hidup ini di dalam kasih-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merenungkannya. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, hanya dalam kasih Tuhan kami selalu mewujudkan firman-Mu dengan baik. Berkati kami semua. Banyak saudara-saudara kami selalu mendengarkan renungan harian ini. Semoga mereka tetap setia dan memegang teguh firman-Mu. Firman ini menjadi berkat dalam hidup mereka untuk merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Berkati para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas. Semoga mereka terus beria-ria dalam Kristus. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dan mereka akan menghadapi ujian sekolah. Tuhan tolong agar mereka dapat menyelesaikannya dan memperoleh hasil yang membanggakan. Yang akan menghadapi semester juga Tuhan persiapkan mereka semua. Berkati usaha dan pekerjaan kami, masa depan kami kiranya dapat kami lalui dalam pertolongan Tuhan. Dan Engkau juga tahu persoalan pergumulan kami. Untuk mereka yang sakit, Tuhan yakinkan bahwa Engkau dapat menyembuhkan. Kuasa-Mu yang dahsyat akan menyembuhkan mereka yang dalam kelemahan tubuh. Yang berduka Tuhan hiburkan. Masalah kami, masalah pendidikan, masalah masa depan, ekonomi, sosial, politik, budaya, tolong kami dalam setiap persoalan itu, agar kami kuat menghadapinya dan menyelesaikan dalam kuasa Tuhan. Berkati para pelayan-Mu untuk tetap setia melayani. Berkati bangsa kami biar tetap berada dalam keadaan damai, dan kami hidup dengan selalu saling mengasihi. Berkati kedamaian di dunia ini, semoga peperangan dapat dihentikan, dan juga tolonglah dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID. Kiranya di mana-mana semua dapat berjalan dengan lancar baik dalam kasih Tuhan. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biar firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun berada. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati.